banyak keluhan infrastruktur. Tadi Mas Franky melihat jalan, mungkin air bersih. Ketika dibangun jalan tol harus ada industrinya, maka pengembang industri itu akan bertanya, airnya ada nggak di Madura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Dalam program catatan pena kali ini, kebetulan kedatangan orang yang sangat spesial menurut saya. Beliau ini bukan orang sembarangan, beliau birokrat asli Madura yang kemudian memiliki segudang pengalaman tentang pembangunan. Beliau adalah Raden Bagus Insinyur Fattah Yassin MS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Franky. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Perlu diketahui Tretan Klik Madura, saya kebetulan kenal dengan Gus Acing, sapaannya ini sejak beliau masih menjabat di asisten Pemprov Jatim, kemudian mengikuti perjalanan politiknya, perjalanan karirnya, menjadi PJ Bupati Pamekasan, menjadi Kepala Bakorwil Pamekasan, menjadi Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur, kemudian sampai pada menjadi Wakil Bupati Pamekasan. Ini luar biasa sekali perjalanannya, Gus Acing. Karena biasa di luar kita. Tetapi yang perlu diketahui adalah Gus Acing ini Tretan berpengalaman di bidang pembangunan karena sekitar 30 tahun beliau ini bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gus, melihat pembangunan di Madura, menurut kacamata Gus Acing yang dilihat dari sudut pandang pembangunan ini seperti apa kira-kira? Iya, jadi kalau dilihat dari sebuah perkembangan dan pengembangan dari kemajuan infrastruktur, baik infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apakah itu jalan negara, kemudian ada wilayah-wilayah sungai besar, kemudian kita lihat pembangunan infrastruktur yang lain seperti waduk untuk mendukung kebutuhan air bersih, air baku di Madura, dan juga termasuk jembatan Suramadu, tetapi kalau dilihat secara nyata fungsi-fungsi dari infrastruktur yang dibangun, itu mestinya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, dilanjutkan. Gus Acing meninggalkan Madura, artinya berkarir di luar Madura ini sejak tahun berapa? Saya lahir di Madura 61 tahun yang lalu, atau dibalik saja ya, satunya di depan, 16 jadi 16 tahun yang semangat kan? Iya, betul. Jadi saya sejak SMP sudah hijrah di Malang. Ke Malang, ya betul. SMP di Malang, SMA di Malang, kemudian hijrah lagi ke Jember, hijrah lagi ke IPB di Bogor, kemudian Surabaya, sampai 35 tahun berkarir di birokrat. Betul. Artinya begini, Gus, sejak meninggalkan Madura, kemudian kembali lagi ke Madura, perkembangan pembangunan seperti apa, Gus? Saya kira kalau hanya dilihat dari infrastruktur tanpa melihat seperti apa ukuran ekonominya, seperti apa ukuran tingkat kemiskinan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya, ini jauh meningkat tajam, ya, perkembangannya luar biasa, terutama Kabupaten Pamekasan yang sejak dulu memang dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Okay. Dan sebagai pusat pemerintahan, mindset
masyarakat di Pamekasan ini saya lihat begitu dinamis pergerakannya untuk sebuah usaha. Usaha menggeliat luar biasa. Menggeliat. Tapi ada pandangan begini, Gus. Ternyata jalan nasional di Madura ini sejak zaman Belanda sudah seperti itu gitu, Gus. Ya. Artinya ada perkembangan tetapi tidak signifikan gitu. Benarkah betul? Begitu? Kalau hari ini kita ke Surabaya, karena di akhir tahun anggaran 2023 istilahnya ada peningkatan program peningkatan jalan. Jadi ada rehab pemeliharaan itu lining aja, tapi di beberapa ruas kita lihat mulai dari jembatan Suramadu kita belok ke kanan sampai ke Sumeneb, itu pemerintah pusat sudah meningkat, program peningkatan jalan negaranya sudah mulai jadi daerah milik jalan yang dulu sempit seperti Mas Franky katakan, karena memang sejak zaman Belanda dulu mungkin tidak diprediksi sampai sekian puluh tahun, 100 tahun, ya 70 tahun merdeka, sehingga dianggap karena kepulauan Madura ini dengan jalan negara selebar itu, sepanjang itu, ada pohon di kanan kiri, yang itu betul. Sudah nggak bisa bergerak sebenarnya. Betul. Walaupun masih ada space yang saya katakan tadi, peningkatan jalan di mungkin di beberapa titik lah ya. 20 km menjelang Suramadu sudah mulai lebar. Iya, betul. Kemudian di ruas Sampang, di beberapa jalan di Sumeneb itu juga sudah mulai agak lebar, walaupun tidak bisa maksimal sesuai dengan undang-undang tentang jalan. Betul. Nah, solusinya sebenarnya ada jalan alternatif. Saya sejak Kepala Bapeda Provinsi Jatim itu mengusulkan dua hal untuk Madura, dan tiap tahun selalu kita digaungkan. Usulkan. Apa itu? Satu, reaktivasi mengenai rel kereta dari Kamal dulu sampai Kalianget, dulu sampai Pamekasan. Itu sudah kita usulkan sampai Kalianget, pelabuhan. Kemudian jalan tol kita sudah usulkan juga. Prediksi sekian tahun ke depan, antara situasi jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, volume kendaraan itu pasti tidak seimbang, dan pemerintah harus terus bergerak untuk menambah ruas jalan yang ada. Ya sekarang Mas Franky, kalau nggak ada truk yang atau bus yang double cabin, itu sudah pasti susah mendahului. Betul. Ya. Betul. Dan itu memperlambat gerak mobilitas masyarakat. Betul. Jadi antara dari perjalanan Sumeneb ke Bangkalan itu bisa 4 sampai 5 jam itu, Gus. Nah, saat ini begitu. Alternatifnya harus ada jalan tol atau reaktivasi Trans Madura. Jadi, atau reaktivasi rel kereta. Menarik ini, Gus, karena memang beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi perbincangan antara reaktivasi rel kereta api serta pembangunan tol Trans Madura ini. Kira-kira menurut Gus Acing, mana lebih urgent antara reaktivasi rel kereta api dengan pembangunan tol Madura? Sebenarnya sama-sama urgent, tetapi melihat dari tingkat kesulitan pemerintah, ya. Kereta itu adalah moda transportasi massal, ya, transportasi massal, dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa yang mau ke Madura atau Madura ke Jawa. Tol juga bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi di wilayah. Nah, karena tol itu adalah proyek investasi yang pemerintah tidak perlu susah payah untuk mengeluarkan uang, karena investor yang akan berinvestasi. Maka sebenarnya lebih dekat kalau di studi IRR-nya kembalinya lebih cepat tol, saya kira. Ya, karena untuk bisnis, untuk usaha. Tapi untuk massal, untuk masyarakat, reaktivasi kereta ini harus ada
subsidi dari pemerintah. Karena BUMN yang kita punya seperti PT KAI, nggak mungkin karena profit oriented. Bisa membiayai full ya. Bisa membiayai full nggak mungkin? Nggak mungkin. Artinya yang lebih memungkinkan dibangun dalam waktu dekat ini adalah tol Trans Madura. Saya kira itu. Sejak kapan diusulkan, Gus? Ya sejak saya 2014 jadi kepala Bapeda. 2014. Setiap musrenbang nasional itu pasti kita prioritaskan untuk di. Artinya usulan itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini belum ada. Sepertinya, Ya. maaf, belum ada tanda-tanda ini, Gus, untuk Ya. direalisasikan. Karena beberapa diskusi dengan para tokoh, sebenarnya usulan tol Trans Madura ini sudah langsung. Oh sudah konkret, ya. Sudah konkret, Betul. kajian akademiknya sudah ada, tapi tinggal bagaimana pendanaannya. Betul. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan, Gus? Karena begini, pemerintah pusat membangun tol di Papua, di beberapa daerah juga membangun, tapi kenapa Madura ini tidak direstui? Ada apa kira-kira? Ya. Itu sebenarnya karena sekarang tantangan politik. Betul. Bagi presiden yang bisa mengambil hati orang Madura dengan memberikan program prioritas membangun jalan tol di Madura. Saya kira itu pasti orang Madura akan memilih siapapun itu. Atau perlu diminta tanda tangan fakta integritas nih, Gus? Fakta integritas. Fakta integritas calon presiden yang mau bangun tol Trans Madura, kita dukung misalkan begitu. Betul. Karena ini keberpihakan pemerintah pusat ini. Ya, mungkin secara teknis Sumatera kalau dibandingkan dengan kita pasti lebih visible kita. Hanya Madura ini kan jaraknya hanya 100 sekian. 190 dari Sumeneb. 160, 180 lah katakanlah. Nah itu harus ada penopang industri. Oke. Nah ini yang perlu, kalau di Madura kan nggak bisa instan program itu. Betul, betul. Ada pepatah, Bapak Pupuk Guru Rato. Rato itu di bawah. Jadi ketika punya kebijaksanaan, jangan pernah meninggalkan tokoh. Iya, betul. Tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena itu akan bisa berakibat. Bisa blunder juga. Blunder. Iya, betul. Termasuk pengembangan wilayah dengan menumbuh kembangkan industri. Harus dipilih industri yang sesuai dengan kultur. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Wisdom di Local Madura, wisdom. Ya. Oke. Tapi kalau kita flashback ke belakang, Gus, dulu pembangunan Suramadu ada penolakan dari masyarakat. Tapi kemudian ketika dirumuskan, disepakati oleh masyarakat Madura, akhirnya sekarang berdampak juga positif. Nah, ini tinggal seni dari masing-masing kepala daerah. Bagaimana kemudian meramu isu-isu itu dan menjadi restu dari para tokoh gitu, Gus. Ya. Bagaimana Jadi, menurut Gus Acing itu? Restu dari apa Bupati tadi? Harus seni ya. Seni. Jadi begini. Perencanaan wilayah itu tidak identik dengan perencanaan wilayah administratif. Bupati sehebat siapapun nggak akan mungkin bisa merubah situasi kemiskinan, stunting, ekonomi, budaya, olahraga tanpa berorientasi secara holistik dan terintegratif perencanaan itu ke wilayah. Jadi tidak administratif. Pamekasan hebat, nggak mungkin hebat sendiri. Betul. Karena kewenangan terbatas. Kalau kita bicara kewenangan, di Undang-Undang tentang otonomi itu ada dua. Satu, kewenangan mutlak, namanya kewenangan absolut. Kewenangan absolut itu hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, presiden yang. Karena ini hubungannya dengan luar negeri, kemudian dan lain-lain. Kira-kira yang absolut itu 6. Urusan agama. Agama nggak akan ada pendelegasian wewenang ke daerah. Karena untuk menyelaraskan suku,
yang begitu banyak begitu di Indonesia. banyak kultur di Indonesia, nggak mungkin diserahkan ke daerah. Karena itu kewenangan absolut dari pemerintah pusat. Oke. Mutlak. Politik luar negeri, keuangan negara, kehakiman, ya, kemudian satu lagi pertahanan, itu negara. Di luar itu tugas konkuren itu tugas bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sudah ada panduannya. Jadi ketika Frank tadi bagaimana seni para bupati, bupati itu akan hebat ketika sebuah wilayah seperti Madura ini dibahas duduk dalam satu meja. Ya nggak mungkin Bangkalan sendiri buat usulan dengan wili. Sebelum kita mengusulkan dalam Musrenbang Nasional di Jakarta, harusnya duduk bersama-sama kira-kira konteksnya apa. Saya di provinsi sudah punya rencana pengembangan wilayah Madura. Tata ruangnya ada. Sudah pernah. Sumeneb itu apa? Ada. Oke. Pamekasan itu apa? Jadi konteksnya kepulauan Madura ini. Kepulauan di Sumeneb yang hampir 80 pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, itu akan dijadikan apa? Bahkan saya ada pembuatan lapangan udara, pembebasan tanah sudah di Kangean. Oh ya betul, di Kangean. Iya, tapi sehingga itu namanya garis pantai terpanjang provinsi di Indonesia itu Jawa Timur. Betul. Karena ada kepulauan di Madura. Artinya kalau 4 kabupaten ini sudah dibentuk blueprintnya, Gus. Sumeneb mau dikembangkan apa? Pamekasan apa? Sampang apa? Ini kemudian bisa menjadi 10 tahun ini perkembangan luar biasa untuk Madura ya. Hubungan kekerabatan, saya kan mengalami 30 tahun, 35 tahun. Jadi hubungan kekerabatan yang sekarang ini ya saya lihat lebih kepada ya boleh dikatakan kepentingan masing-masing sendiri ya. Artinya rencana pengembangan masing-masing daerah ini masih kira-kira apa Mas Franky? Kenapa begitu? Karena dokumen perencanaannya, saya menangi dokumen perencanaan itu ada dalam satu garis besar haluan negara. Ketika Presiden dilantik oleh MPR, bersumpah di depan majelis, ini dokumen perencanaannya. Begini, ada buku 1 itu program pusat, buku 2 provinsi, buku 3 kabupaten, nyambung. Betul. Maka mungkin mudah-mudahan ini ada pemilihan serentak. Betul. Para kepala daerah itu berangkat dari start yang sama. Kalau selama ini kan habisnya 5 tahun nggak sama. Betul. Jadi Pamekasan dilantik tahun ini sudah habis, Sebenarnya belum ya. Ini belum. Iya betul. Gimana kita bisa membuat holistik terintegrasi? Perencanaan di konteksnya wilayah. Perencanaannya sendiri-sendiri, kemudian actionnya juga sendiri-sendiri. Akhirnya capaiannya juga tidak secara holistik itu, Gus. Betul. Apa mungkin karena Madura ini belum disatukan, Gus? Ya ini lagi komitmen dari ini perlu komitmen dari calon-calon kita ini. Iya. Siapa yang bisa mengambil hati, apalagi semangatnya para tokoh agama sudah bersatu. Betul. Cendekiawan, baik yang ada di Madura atau orang-orang penting yang di luar Madura sudah bersemangat untuk kita ini menjadi provinsi sendiri misalnya. Kalau itu, waduh itu dahsyat ya. Betul. Poinnya di situ, Gus. Menurutku Sacing nih. Ini kan gerakan Madura provinsi ini sebenarnya sudah sejak tahun 90-an, Gus. Sampai hari ini semangatnya tidak turun, menggelora. Para tokoh juga luar biasa memperjuangkan itu. Menurutku Sacing, dari sudut pandang pembangunan, Madura akan lebih maju atau biasa-biasa aja kalau statusnya berubah menjadi provinsi? Kalau di Madura ada gubernur, keputusan tidak terlalu jauh harus. Betul. Ya, harus melangkah
Lengkatase. Lengkatase. Iya, iya. Dan sejarah sejak zaman Belanda, Jawa ini pulau, Madura juga pulau. Betul, betul. Nggak nyambung, bukan, ya mohon maaf. Ya, Madura bukan Jawa. Berarti bukan Jawa. Bukan Jawa. Iya, iya. Dipersatukan. Maka karena berkembangnya ekonomi dan lain sebagainya, justru sekarang ini posisinya orang Madura, pokok tapal kuda semua dari orang Madura. Madura imitasi. Madura swasta. Madura swasta. Iya, iya, guys. Karena di sini sudah begini-begini. Betul. Coba kita ke Hong Kong, coba kita ke Taiwan, itu banyak. Yang secara geografis, misalkan Taiwan ya tidak jauh lebih besar daripada karena Madura. kuenya kecil sekarang, size ekonominya kecil. Kalau mereka tahu misalnya ada political will dari pemerintah, Mas Franky kalau lihat pembukaan provinsi-provinsi baru di Indonesia, Banten, dengan kita jauh saya kira. Jauh, betul. Kita punya tembakau, kita punya garam, punya migas kita juga. punya Mas Franky, jadi masih banyak yang lain kita ini. Iya, betul. Kesimpulannya Madura akan lebih maju kalau menjadi provinsi. Saya kira seperti itu. Teori pembangunannya masuk. Masuk ya, Gus? Iya. Sangat layak Madura menjadi provinsi. Sangat layak. Dan harus jadi provinsi. Gus. Harus jadi provinsi agar SDM kita lebih maju. Betul. Pembangunan juga lebih berkembang dan lain sebagainya. Yang penting mungkin ya selama ini kita sedih ketika melihat 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita selalu ada di bawah. Tapi Pamekasan ada satu hal yang stuntingnya makanya top ini. Betul, betul. Kemudian jumlah penduduk miskinnya kita lewat dengan Madura yang lain. Udah ada di urutan ke-12 di Jawa. Di atas sudah tinggal melambung tinggi. Tinggal yang lain ini bagaimana dirangkul. Political will dari pemerintah. Ya, dari presiden, dari gubernur. Karena syaratnya gubernur harus setuju. Melepas. Artinya sebagaimanapun perjuangan dari masyarakat Madura tanpa adanya restu dari gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Timur juga tidak akan bisa kan? Tidak begitu, akan Gus? bisa. Nah ini barangkali juga pertaruhan warga Madura ini kepada gubernur yang akan mencalonkan ini, Gus. Iya betul. Intinya Tretan Klik Madura, Madura ini memiliki potensi yang luar biasa sekali. Migas kita dari ujung Sumeneb sampai ujung Bangkalan. Kita punya potensi pertanian tembakau. Kita punya potensi garam, kita punya potensi perikanan. Bahkan betul. Di Kabupaten Sumeneb itu ada salah satu pulau namanya Pulau Sapudi, itu dinobatkan sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia. Ini kan luar biasa sekali, tapi sampai hari ini belum berdampak pada sektor ekonomi di masyarakat. Coba saya tambahi, tidak hanya populasi terbesar, tetapi di data Kementerian Pertanian di Indonesia itu bakal sapi, bibit sapi itu yang pasti Madura. Orang di luar Madura kalau gampang kalau mau kita buat kikil, kita makan bersama-sama dengan sapi yang lain-lain, pasti lebih enak. Lebih enak sapi Madura. Kikilnya dan dagingnya. Jadi di Indonesia ini ada 3 bibit sapi yang paling unggul dari Bali, Madura, dan Aceh. Jadi harus dilindungi. Maka kita punya perda yang betina nggak boleh dijual keluar. Iya. Betul. Ini sebagai salah satu langkah untuk melindungi populasi sapi. Betul. Tapi kesimpulan dari semuanya, Madura ini sangat kaya sekali. Maka miris kalau kita melihat kondisi ekonomi kita di Madura masih termiskin, Gus. Betul. Di Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb, Sampang, Bangkalan masih 3 besar, Gus. Betul. Pamekasan di nomor 6. Gus. Sudah mulai. Tetapi ini yang perlu digelorakan semangatnya agar ekonomi di Madura betul-betul bisa menggeliat, betul-betul bisa berkembang kan begitu, Gus. Salah satunya Madura Provinsi. Itu dia. Gus, closing statement Gus dari Gus Acing terkait pengembangan Madura ini ke depan bagaimana? Kalau kita melihat persaingan global yang saat ini begitu cepat, ya di kawasan ASEAN, di kawasan
Eropa, kemudian di kawasan Amerika. Tidak ada jalan lain. Ya, pemerintah ke depan, ya, siapapun kepala daerahnya, itu harus, kalau sudah katakanlah jadi pemimpin di satu wilayah, lepaskan atribut-atribut, apakah itu dari, mohon maaf, partai apa, partai apa. Ini harus duduk bersama. Karena tanpa kekuatan untuk bisa membangun secara bersama-sama, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kabupaten, kota, tidak ada provinsi, tidak ada wilayah yang melihat sisi perencanaan itu dari kacamata administratif. Mau memaksimalkan Sumeneb yang kaya laut, Pamekasan yang kaya tembakau, Sampang juga. Kalau ini tidak kita urus secara bersama-sama, maka ke depan tidak akan bisa mengembangkan. Tapi jangan lupa, para kepala daerah, siapapun nanti yang terpilih, maka tetap mohon dukungan dari para tokoh. Madura mungkin beda dengan yang lain. Jadi restu. Jadi semua perencanaan yang sudah disepakati oleh pemerintah itu harus disampaikan kepada, ya, banyak, tidak ke orang per orang tokoh. Kita ribuan. Iya, tapi ada misalnya Auma, ya, Madura, ya, ada Basra. Lewat tokoh-tokoh itulah kita bedah. Intinya ya, kebersamaan, sinergitas. Karena tanpa kebersamaan dan sinergitas itu tidak mungkin bisa kita. Karena Suramadu bangun itu masih koma. Ya, masih koma. Banyak keluhan infrastruktur. Tadi Mas Franky melihat jalan. Mungkin air bersih. Ketika dibangun jalan tol harus ada industrinya, maka pengembang industri itu akan bertanya, airnya ada nggak di Madura? Betul. Maka harus ada waduk dalam waktu dekat. Betul. Kita sudah siapkan di Belegas, kita sudah siapkan di Sumeneb. Ada 2 waduk besar yang bisa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah power plant, listrik. Betul. Kita tergantung dari Surabaya, kabel laut. Betul. Kalau ini ada kapal yang nyantol, gelap itu. Nggak bisa lagi diklik gitu, udah mati. Iya. Saya kira itu PR ke depan yang mudah-mudahan siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupati, kepala daerahnya, itu harus bersinergi untuk menatap masa depan yang lebih baik. Karena di ASEAN kita masih ketinggalan dengan negara-negara lain. Yang lain. Ya. Siap, terima kasih Gus Acing, waktunya. Intinya adalah kebersamaan, sinergitas dari semua pihak, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin, dan para elit barangkali di berbagai lini. Ini harus bersatu dan bersinergi untuk membangun Madura yang lebih baik, membangun Madura yang lebih maju ke depannya. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu. Jadi kalau kita orang Madura jangan lupa minum kopi. Tapi kopi yang saya maksudkan adalah tadi sinergitas, kolaborasi. O-nya optimis. Ya harus semangat, optimis. Betul. Partisipatif. Jadi pemerintah jangan hanya seperti dulu berkuasa, memerintah, nggak bisa, harus partisipatif. Ya. Apa kira-kira? Harus punya inisiatif. Nah, siapa tahu dari cerita kita siang ini timbul inisiatif yang menginspirasi. Iya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua masyarakat untuk Madura lebih maju dan untuk Madura lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Gus Acing. Terima kasih. Mas Franky. Kru. Jangan lupa tonton terus Klik Madura, karena nanti akan ada narasumber lain yang juga akan membahas tentang pengembangan Madura ke depan, dan tujuannya hanya satu, yaitu Madura lebih maju dan lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi